Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Waalaikumsalam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang kita cintai. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, bahkan merupakan kewajiban yang paling utama di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya, yaitu ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang fisiknya lebih hebat, lebih kuat daripada kita, tetapi tidak sedikit tidak mampu melangkahkan kakinya untuk melaksanakan kewajiban ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa besarnya bagi kita, dan kita doakan saudara-saudara kita yang hatinya belum terketuk untuk melangkahkan kakinya berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberi hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Juga tarupa rahmat mas salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengikrarkan kalimah-kalimah yang baik yang disebut dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini merupakan pintu untuk masuknya surga. Sering kita dengar dilagukan, bahkan disairkan oleh sekelompok sahabat kita
kunci surga adalah la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah juga menganjurkannya, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah selama kita 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan semalam kita mungkin ada perkataan atau perilaku kita yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Kita minta ampunan kepada Allah dengan kalimat istighfar, kalimat syahadatain, dan mengikrarkan sigot tasdik dengan penuh keikhlasan dan kehusuan. Mari kita mulai. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin.
Masih melanjutkan penjelasan iman terhadap kitab-kitab Allah. Seorang mukmin wajib mengimani terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Tidak sah seorang mukmin yang mengaku iman kepada Allah, percaya terhadap Al-Quranul Karim tetapi tidak percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang terdahulu. Tidak sah imannya. Wajib di sini bisa wajib menurut syara. Wajib menurut syara apabila seorang yang beriman mengakui bahwa Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu adalah kalamullah, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak mengimani terhadap kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, nabi terakhir, dan tidak percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, maka dia akan disiksa. Itu namanya wajib menurut syara. Sesuai dengan kaidahnya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa saja isi dan kandungan kalam Allah, firman Allah yang termaktub dalam kitab-kitab terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza lafis suhufil ula. Allah memakai kalimat inna, ini merupakan benar-benar atau sesungguhnya. Wa makna anna wa inna litaukid, bahwasanya arti atau makna dari kalimat inna wa anna yang memakai tasdid nunnya itu merupakan kalimat untuk penguat, taukid atau benar-benar kalamullah, firman Allah yang sudah termaktub fi suhufil ula, lafis suhufil ula, di lembaran-lembaran yang terdahulu atau kitab-kitab yang terdahulu, itu adalah benar-benar firman Allah. Apa saja suhufil ula itu? Diantaranya suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Timbul pertanyaan, apa saja yang kalimat yang ada di suhuf Ibrahim dan Musa itu? Suhufi Ibrahim wa Musa itu semuanya terkandung dan terangkum dalam Al-Quranul Karim. Suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran firman Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu, semuanya sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ringkasannya, salah satu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang namanya Abu Dzar. Nah, kalimat Abu Dzar ini sama seperti kalimat Abu Bakar. Bisa Abu Bakar, bisa Aba Bakar, bisa Abi Bakar. Tergantung kedudukan kalimatnya. Ini juga bisa Abu Dzar,
bisa Abadzar dan bisa Abizar. Kalau Abu Dzar atau Abu Bakar mungkin dia menjadi mubtada, karena mubtada itu isim yang dirofakan, alamat rofaknya lafadz Abu Bakar adalah wawu. Bisa Aba Bakar, Aba Bakrin, kalau kedudukannya Aba Bakrin menjadi maf'ul bih dari kalimat qara'tu atau ra'aitu Aba Bakrin, saya melihat Abu Bakar. Atau kalimat an Abi Bakrin, tidak boleh an Abu atau an Aba Bakrin, tetapi an Abi Bakrin. Nah ini juga hadisnya ruwiya min hadisi Abi Dzarin. Nah bisa Abu Dzar, bisa Abadzar dan bisa Abizar. Itu dalam ilmu nahwunya ya. Tasmimun, ini salah satu penyempurna disisipkan oleh ulama yang masyhur di kalangan Sunni, ahli sunnah wal jamaah, yang dilahirkan di Indonesia, Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyisipkan dalam kitabnya Kasifatus Saja, tasmimun. Tasmimun itu kalimat masdar taukid dari kalimat tammama. Tammama yutammimu tasmiman, sama seperti lafaz farroha yufarrihu tafrihan, sulasi mazid warna ke-1 bab kedua. Tasmimun. Nah, di sini juga bisa tasmimun, bisa tasmiman, bisa tasmimin. Tetapi di sini ditulis dengan tasmimun karena menjadi khobar dari kalimat hadza. Hadza tasmimun. Ini adalah merupakan pelengkap. Tuh, dari segi lafaz nih. Apa yang disisipkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ruwiya, telah diriwayatkan min hadis Abi Dzarrin, dari hadis Abu Dzar. Qala Abu Dzar, qultu, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhufu Ibrahim, apa saja yang terdapat atau yang terkandung dalam lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Abu Dzar bertanya kepada baginda Rasulullah, salah satu sahabat Rasulullah, namanya bukan Abu Dzar, itunya Abu Dzar itu adalah isim kunyah. Nama itu ada isim karim, ada isim kunyah, ada isim lakob. Kalau isim karim itu adalah nama asli. Contoh Ki Zaid, orang tua kita atau kita mempunyai anak laki-laki yang pertama. Contoh begini Rasulullah, Sayyid Abdullah mempunyai putra yang pertama yaitu Qasim namanya. Dari Rasulullah itu namanya Qasim awal. Maaf. Rasulullah mempunyai putra namanya Qasim. Abu Qasim, bapaknya Qasim. Nah, bukan nama asli Abu Qasim itu. Jadi yang diawali dengan kalimat abi atau umi itu namanya kunyah. Jadi kunyah itu adalah yang diawali dengan kalimat abi atau umi. Isim karimnya Qasim. Nah, Dzar ini salah satu putranya. Orang yang pertama, anak yang pertama Abu Dzar ini. Tapi bukan Abu Dzarnya, bukan Zarnya, tapi ayahnya Abadzar. Seperti Abu Qasim, bukan Qasimnya tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasimnya isim karim, abunya kunyah, ada lagi lakob. Nah, lakob tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Nah, dalam Al-Qur'an tidak boleh memanggil nama itu adalah dengan kalimat landian lakob itu. Contohnya, seseorang tidak diberi
kesempurnaan panca inderanya. Salah satunya adalah penglihatan, yang mata yang pertama adalah tidak melihat. Nah, kemudian diganti dengan kalimat tuh si pecak. Nah, si pecak itu adalah lakob. Nah, gak boleh wala tanabazu bil alqab. Kenapa? Bi'sal ismu. Nah, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Yang paling jelek itu adalah durhaka, itu adalah apa namanya? Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, mengganti atau memanggil seseorang dengan lakob. Dosa itu. Dosa yang paling jelek. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Kalau seseorang yang mengaku iman, jangan sekali-kali memanggil seseorang dengan kalimat lakob. Nah, Abi Dzar ini adalah salah satu isim kunyah. Jadi isim karim nama asli, isim kunyah yang diawali dengan abi atau umi, kemudian lakob. Lakob tidak boleh. Maaf nih, agak kering nih. Abu Dzar bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19 ada kalimat inna hadza lafis suhufil ula. Kita harus mengimani terhadap kitab-kitab terdahulu, di antaranya kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kata Abu Dzar, apa saja kandungan dari kitab Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawab Rasulullah, qala kanat kulluha amsalan. Seluruhnya yang termaktub dalam suhufi Ibrahim, yang tertera dalam kitab Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim adalah perumpamaan, contoh-contoh. Nah, dalam Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah ada ayat amar, ayat perintah. Jumlahnya ada 1000 ayat. 1000 ayat Allah menerangkan tentang perintah, perintah sholat, perintah zakat, dan perintah-perintah yang lainnya. Kemudian ada ayatun nahi, ayat larangan. Ada berapa jumlah? Ada 1000 ayat menjelaskan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ayat amsal, contoh-contoh. 1000 ayat lagi di situ. Kan jumlah ayat ada 6666. Yang 666 itu ada ayat doa istighfar di situ. Dan ayat-ayat doa di situ. Nah, di dalam suhuf Ibrahim adalah semuanya kulluha, kata baginda Rasulullah, amsalan, ayat-ayat amsal. Nah, ada dalam Al-Quranul Karim, ada diringkas oleh Allah dan dimasukkan terhadap Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walaupun sudah tercantum dalam Al-Quranul Karim, kita tetap harus mengimani terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Apa saja? Minha ikut tetap maring amsal, sebagian daripada ayat-ayat contoh-contoh atau petuah-petuah yang terkandung dalam suhuf Ibrahim. Allah berfirman, ayyuhal malakul musallitul mubtala al magrur inni lam aska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din walakin bu'istuka litaradduda anni da'watal madlumi fa inni la arudduha walau kanat min fami kafirin. Nah, ini kata-kata yang ada dalam kitab Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim alaihissalam, yang artinya ayyuhal malakul musallitu, wahai malaikat yang kami kuasakan kepada engkau, al-mubtalal magruru, yang diuji, yang terperdaya, ini lam ab'aska, kata Allah, kami tidak mengutus kepada engkau wahai malaikat
litajma'ad dunya, supaya mengumpulkan hasil karya manusia, tidak. Kami tidak memerintahkan kepadamu malaikat, kepada kalian malaikat, hasil karya manusia, dunia-dunia yang dikumpulkan, yang berangkat subuh pulang maghrib, kemudian kamu tidak diperintahkan untuk berapa hasil mereka yang berangkat subuh pulang maghrib itu. Tidak, kata Allah. Lam ab'aska litajma'an dunya ba'daha ala ba'din. Tidak, kami tidak menyuruh. Walakin bu'istuka litaradduda anni da'watal mazlum. Tetapi kami utus kepada engkau wahai malaikat, litaradduda anni da'watal mazlumi, supaya kalian mengirimkan kepadaku, kata Allah, doa-doa yang teraniaya. Itu dalam kitab Sub. Fa ini kenapa orang yang teraniaya, yang dizolimi, sakit hatinya, kemudian menjerit hatinya, minta kepada Allah. Nah, jeritan orang yang teraniaya, Allah menyuruh kepada malaikat supaya langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan dengan ucapan, mungkin saja tersakiti dengan ucapan kita. Kalau maka segeralah kita minta maaf terhadap orang yang disakiti. Kenapa? Allah menyuruh malaikat supaya mengirimkan dan menyampaikan dakwahnya atau doanya orang yang terzolimi. Kenapa? Fa inilah sudah tidak ditolak oleh Allah. Walau kanat min fami kafirin, walaupun kata-kata tersebut yang dizolimi itu adalah keluar dari mulut seorang yang kafir, dari mulut orang yang tidak beriman kepada Allah tetapi disakiti oleh kita, maka dia, kata-katanya ini diterima oleh malaikat, kemudian disampaikan kepada Allah. Ya Allah, ini kata-katanya nih, doanya orang yang terzolimi ini, yang teraniaya ini. Kata dalam hadis, kata Rasulullah SAW, salah satu doa mustajab itu adalah dakwatal mazlum, doa yang teraniaya. Hati-hati, hati-hati. Satu, isi dalam suhuf Ibrahim itu. Yang kedua, wa minha 'alal akili ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wajal. Salah satu isi dan kandungan suhuf Ibrahim, wa 'alal akili, lan wajib maring wong berakal, bagi orang yang berakal, ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wajal. Kata Allah, wajib kepada orang yang berpikir, wajib kepada orang yang mempunyai akal yang sempurna, ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah azza wajal. Salah satu waktu dari siang dan malam, satu saat saja, yunaji fiha rabbah, dipakai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dalam kitab Sub Ibrahim. Ingat? Yang kedua, dalam kitab Suhuf Ibrahim, lembaran kitab Nabi Ibrahim, wajib bagi orang yang berakal salah satu waktu yang dia miliki dipakai munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu minta ampunan. Waktunya kita harus tahu. Waktu yang mustajab itu yang bagaimana? Di antaranya di kala orang lagi tidur, kita beribadah kepada Allah, dipakai munajat kepada Allah. Apa hajat kita? Munajat kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah, pasti itu mah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dan salah satu waktu yang dia miliki oleh orang yang berakal itu adalah yuhasibu fiha nafsu, mengintrospeksi diri, menghisab dirinya, tentang dirinya yang kita lakukan dihisab. Contoh, kita
berangkat subuh, pulang maghrib, kemudian sebelum tidur apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tadi dihisab, diperhitungkan. Kemudian di waktu sholat qiyamul lail, di waktu sholat malam diperhitungkan apa saja. Ya Allah, ternyata ucapan itu lebih banyak ucapan-ucapan yang lahun walaib, atau lahun walaib itu yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan bisa menyakiti perasaan seseorang. Ya Allah, ampuni saya, astagfirullahaladzim, munajat dan menghisab diri. Perilaku kita ini, tingkah laku kita ini, banyak mana ke masjid kebaikan dan kejelekan, ternyata banyak kejelekannya, buru-buru munajat dan minta ampunan kepada Allah. Hisab diri, koreksi. Yang kita lakukan di waktu siang itu dikoreksi di waktu malam. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Jangan dikoreksi nanti di akhirat atau dikoreksi oleh orang lain, tidak enak. Coba kita malah mengontrol orang lain, kesalahan orang lain. Ada istilah kesalahan orang lain di ujung laut kelihatan, kesalahan sendiri ada di hidung tidak kelihatan. Tidak boleh mengoreksi kesalahan orang lain. Koreksilah diri sendiri. Hasibu anfusakum, koreksilah, hisablah diri kalian, jangan mengoreksi diri orang lain. Apalagi sampai bisa mengoreksi diri nanti di akhirat. Jangan qabla an tuhasabu yaumal qiyamah, jangan sampai dihisabnya nanti di hari kiamat. Jadi tujuan kita ini harus punya tujuan sebelum Allah melihatkan di layar yang begitu besar dan dilihat oleh seluruh makhluk, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena kita tidak menghisab diri kita, tidak diperhitungkan, nanti diperlihatkan. Tah minta kepada Allah supaya ucapan kita, perilaku kita yang tidak sesuai dengan aturan Allah di-delete. Nah ini nih, supaya di-delete oleh Allah. Coba malu kita yang tidak ketahuan oleh suami kita, kesalahan istri tidak ketahuan oleh suami kita, atau sebaliknya kesalahan suami yang tidak diketahui oleh istri kita. Kalau kita tidak segera menghisab diri, nanti kelihatan tertera itu tuh, ditonton oleh semua makhluk Allah. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsah, introspeksi diri masing-masing. Jadikanlah waktu itu, termasuk kita ini, karena kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Wattabi millata Ibrahim hanifa wa auhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau Muhammad anittabi millata Ibrahim hanifa, supaya mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, salah satunya dalam suhub Ibrahim adalah menghisab diri. Wasa'atun yatafakkaru fi asun Allah ta'ala, dan satu saat bagi orang yang berakal harus berpikir, memikirkan tentang af'al Allah, tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam kauniyah ini, Allah menciptakan langit yang begitu besar, Allah menciptakan makhluk yang paling kecil. Tidak kebayang bagaimana isi perutnya makhluk yang paling kecil. Coba, makhluk yang paling kecil sama sebetulnya sama yang seperti yang besar kita ini. Ada hatinya, ada isi dalamannya. Sebesar apakah Allah menciptakan makhluk ini? Coba, tapi hidup. Wasa'atun yatafakkaru fi asun Allah. Kita religi itu kemana-kemana itu seperti kemarin itu untuk yatafakkaru sun Allah, bukan hanya hura-hura, bukan, memikirkan af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkanlah af'al Allah, pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah.
Ada hadis Rasulullah mengatakan, saking pahalanya besar memikirkan af'al Allah dibanding orang jahil ibadah, orang yang bodoh 60 tahun selama 60 tahun masih hebat orang yang mentafakuri af'al Allah satu saat. Tafakkaru sa'atin khairun min alfi sittina aman. Mentafakuri af'al Allah lebih baik 1 saat, 1 menit, 1 jam, 1 waktu lebih baik dibanding ibadah orang yang bodoh 60 tahun. Coba, kenapa? Orang yang memikirkan af'al Allah, mentafakuri af'al Allah, kontak batin dengan Sang Khalik. Matanya melihat af'al Allah, hati kontak batin dengan zat Allah. Subhanallah, kekuasaan Allah ini. Air sama air ke laut, tetapi kenapa beda? Air yang di laut mah gerak terus. Kemudian makhluk yang ada di lautan yang setiap hari, menit, bahkan setiap menit, setiap saat dia bernapas mengambil minum dari air yang asin, tetapi dagingnya, daging ikan yang atau makhluk yang ada di laut tidak terasa asin. Tuh, mentafakuri af'al Allah, sun Allah. Nah, dalam yang termaktub dalam kitab Sufi Ibrahim, wasa'atun yatafakkaru fiha sun Allah Ta'ala. Kenapa ibadah orang yang bodoh 60 tahun lebih baik orang yang mentafakuri? Orang yang bodoh mati, yang dibacanya juga mungkin saja tidak benar bacaannya, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tetapi hatinya mah kemana? Membaca suratul Fatihah tidak tahu isi dan kandungan suratul Fatihah. Membacakan subhana rabbiyal azim, apa sih arti itu? Apa arti berdiri? Apa arti ruku? Apa arti sujud? Tidak tahu. Orang yang bodoh mah cuma mengikuti saja. Itu gambarannya orang yang bodoh ibadahnya. Tetapi orang yang mentafakuri af'al Allah, sun Allah, langsung kontak batin dengan zat Allah. Contoh, guru saya almarhum al-maghfurlah insyaallah menggambarkan makrifat kepada Allah. Dan jadi kontak batin itu makrifat kepada Allah langsung. Gambarannya seperti ini. Biasanya kan Allah menciptakan berpasang-pasangan, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Ada ibu-ibu yang menjemur pakaian, umpamanya contoh, atau perempuan menjemur pakaian. Kita suka terhadap perempuan yang menjemurnya, ini pasti ini si A umpamanya. Contohnya Aisyah umpamanya. Ini pasti pakaian Aisyah. Matanya, basornya melihat pakaian Aisyah, tetapi batinnya Aisyahnya yang kelihatan. Paham? Itu gambarannya. Itu gambarannya. Itu ya tafakkaru sun Allah. Lanjut. Wasa'atun yakhlu ayatajaru fiha lihajati minal mat'ami wal masrobi. Tidak cukup dengan memikirkan af'al Allah, wasa'atun, dan satu saat meluangkan diri meminta kepada Allah tentang atau berupa minal mat'ami, tentang makanan, apa yang kita butuhkan makanan, wal masrob, dan minuman, minta kepada Allah. Nah, ini juga ada sama. Maka ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Rasulullah mengatakan i'mal lidunyaka, beramallah, berkaryalah tentang duniamu semampu kamu dan semaksimalmu. Ka'annaka ta'isu abadan, seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya. Kalau akan hidup selamanya kita harus siap-siap, berarti itu semangat usaha. Tetapi wa mali akhiratika kana katamu tugodan, tetapi ingat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentang akhirat itu seakan-akan kita akan mati besok. Wasa'atun yahlu ayatajarudu fi hali hajati minal mat'ami wal masrobi.
Nah itu yang termaktub dalam suhuf Ibrahim. Kita selesaikan suhuf Ibrahim nih, biar nanti suhuf Musa. Wa minha wa alal akili alla yakuna tami'an ay muammalan. Wajib dari sebagian yang terkandung dalam suhuf Ibrahim itu adalah wajib kepada orang yang berpikir, bagi orang yang punya akal sempurna, tidak boleh tomian. Apa tomian itu? Toma. Lihat huruf-huruf toma. To, mim, ain. Semuanya bolong ditulisnya. To ada tengahnya bolong. Mim ada bolongannya itu. Ain sama. Apa hikmahnya daripada toma? Wahdar ahlat toma, harus takut dengan ahli toma, pengen atau mengharapkan sesuatu dari orang. Wah, nggak boleh. Beda dengan minta, Pak, minta rokok. Beda, bukan toma itu, bukan. Hati pengen atau mengharapkan ke makhluk, bersandar ke makhluk, toma namanya, nggak boleh. Dalam kitab Suhuf Ibrahim. Nah, termasuk Rasulullah berkata seperti wahdar ahlat toma. Jangan mengharapkan sesuatu dari orang, jangan. Hati beda dengan minta ya, tadi beda. Illa fi salasin, kecuali mengharapkan atau penghayaan kita di 3 hal. Tazawadul lima adatin, yang pertama yang diperbolehkan toma itu adalah toma mengharapkan tentang bekal untuk ke akhirat. 1, wa murammatun lima asin, yang kedua berbuat perbaikan dalam kehidupan, untuk memperbaiki hidup. Bagaimana caranya orang lain sukses, bagaimana kita supaya sukses atau bahkan lebih sukses daripada dia. Silahkan toma seperti itu. Atau bahkan pengen, termasuk hasud. Hasud kan tidak boleh, kecuali hasud terhadap orang yang ahli ibadahnya yang baik, pengen lebih menyalip dia ibadahnya, bagus. Atau seseorang hamba Allah yang hebat membaca Al-Qur'annya, hasud, saya pengen artinya menghancurkan, pengen menyalip dia supaya saya lebih baik bacanya daripada dia. Bisa gitu, bisa hasud seperti itu. Waladzatun fi ghairi muharramin, yang ketiga yang boleh toma itu adalah, pengharapan itu adalah kelezatan yang tidak asal dari haram. Keenak-enakan, enak minum supaya tidak haram berarti halal. Makanan yang enak-enak itu adalah haram, bagaimana caranya supaya tidak haram? Oh, berarti bau jauhi. Nah, itu yang diperbolehkan. Itu yang termaktub dalam Suhuf Ibrahim. Wa qalu marramatun bi fathatin. Kalimat marramatun ini tafsirnya adalah bi fathatin, dengan dibaca fathah, marra, wa tasdil mimi, dan ditasdilkan mimnya, wa marrammatun ai islahun. Ya, yang dimaksud dengan warahmatun itu adalah perbaikan, lima asin kehidupan. Terakhir, wa minha wa alal akili ayyakuna basiran bi zamani muqbilan ala sa'ni hafidhan lilisani. Wajib bagi orang yang berakal mengerti, basiran di sini nih, itu mengerti tentang zamannya, bersiap sedia untuk menjaga lisannya. Kenapa dengan lisan? Hati-hati dengan lisan. Lisan itu tidak bertulang, tetapi dengan lisan itu bisa memasukkan kita terhadap surga Allah, dan dengan lisan bisa memasukkan kita terhadap nerakanya Allah. Hati-hati dengan lisan. Nah, dalam Suhuf Ibrahim, hati-hati situasi dan kondisi, lisan jangan mengikuti apabila zaman itu, waktu itu adalah mengakibatkan bukan kebaikan malah keburukan, jangan diikuti. Mukbilan ala sa'ni hafidhan lilisani, harus menjaga tentang lisan. Wa man ada kalamuhu min amalihi qalla kalamu ila fima ya'nihi. Barang siapa yang memperhitungkan ucapannya, kalam itu ucapan, daripada perbuatannya, qalla kalamuhu, sedikitkanlah omongan, ucapan. Orang yang suka banyak omong itu adalah man kasuro kalamuhu kasuro zunubuhu. Barang siapa yang banyak omongnya, banyak dosanya dibanding orang yang pendiam.
Wa man kasura dzunumuhu fannaru aulabi. Barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang yang suka ceramah, orang yang suka mubalik itu banyak dosanya dibanding orang yang mendengarkan. Kenapa? Mungkin saja ucapannya salah, yang disampaikannya salah, atau menyakiti seseorang, dosa. Oleh karena itu mohon dimaafkannya, mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kesalahan materi tidak sesuai, tolong dikoreksi. Isi dan kandungan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Wallahu alam. Nah, selesainya itu yang termaktub, yang tertera isi kandungan kitab suhuf Ibrahim alaihissalam. Ada pertanyaan? Apakah suhuf Ibrahim termasuk yang wajib diimani? Ya, langsung jawabnya, wajib diimani. Dari mana? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Salah satu tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa itu yu'minuna bima unzila ilaik, mengimani terhadap apa-apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan mengimani terhadap apa-apa yang diturunkan terhadap min qablik sebelum engkau Muhammad. Wajib hukumnya. 2. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala apa ini? Ya kan. Apa ini ya? Ini bagus tapi tidak bisa dibaca. Mewahyukan. Oh, w ini ya, betul. Kayak C dan E gitu. Mewahyukan. Ya. Bagaimana tata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan suhuf Ibrahim? Apakah sama dengan Al-Qur'an, kemudian suhuf Ibrahim tertulis lafaznya dalam bahasa apa? Kalau tulisannya saya belum pernah lihat ya. Karena Nabi Ibrahim ditulis di Arab pasti dengan bilisan Arabi, dengan bahasa Arab. Nah, Nabi kebanyakan tidak ada orang ajam, tidak ada, tetapi orang Arab semua pasti dengan bilisannya Arabi, dengan bahasa Arab. Kemudian mewahyukannya beda caranya, tertulisnya salah satunya ini yang tadi. Salah satu yang tertulis suhuf Ibrahim itu adalah kalimatnya seperti yang tadi. Abu Dzar kan pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, apa saja isi dan kandungan yang tertera dalam suhuf Ibrahim? Ya, yang tadi. Nah, nanti Nabi Musa, caranya bagaimana? Salah satu nabi yang langsung berhadapan dengan Allah itu adalah satunya Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pengen melihat Allah, coba lihat dia bintang, ternyata oh berarti ini Tuhan, itu pengen bertemu dengan Allah, kemudian oh ternyata ini hilang, oh berarti bukan Allah, datang lagi bulan, wah ini lebih gede, ini cahaya juga, berarti ini Allah itu, ternyata tidak ada lagi cahayanya, oh bukan, ada lebih besar lagi yaitu matahari, dia oh berarti ini Tuhan itu, oh ternyata hilang juga, oh berarti bukan. Nah satu saat Nabi Ibrahim alaihissalam pengen membuktikan kekuasaan Allah. Allah mampu tidak orang yang sudah sakit, yang sudah mati dihidupkan lagi. Akhirnya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu burung kemudian dirobek-robek, kemudian dipisahkan di beberapa jauh itunya antara sebelah umpamanya kepalanya dan itunya, kemudian disatukan lagi oleh Allah. Nah, jadi ya salah satunya, nah itu salah satu apa yang terkandung dalam suhuf Ibrahim. Salah satunya ada yang langsung berbicara muhadasah dia dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim beda dengan cara Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi termaktub sama seperti ini. Cuma
dulu mah kan apa namanya, untuk zamannya habis lagi, perbaharui lagi gitu. Ya, salah satunya yang tadi suhuf Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam, mudah-mudahan tidak merasa cukup dengan jawaban saya, supaya bisa menanyakan lagi tentang yang lain. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa Rabbin fa'ana bi